Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afisah dari SMK Negeri 1 Sedan dan merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ada yang menemani yaitu Pak Aulia Nur Rahman. Bagaimana kabarnya Pak Aulia? Alhamdulillah baik. Beliau ini merupakan guru teknik otomotif atau teknik kendaraan ringan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana ini percakapan praobservasi biasanya dilakukan untuk sebelum mengamati jalannya pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Di mana supervisi ini tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan Bapak Aulia selama di kelas. Tujuan dari observasi ini merupakan persiapan awal sebelum dilakukan observasi, nanti bagaimana pembelajaran itu akan lebih baik dan siap untuk diberikan pada peserta didik. Ngoten nih Pak. Pada percakapan praobservasi ini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Di antaranya itu ada tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, dan ada juga strategi yang Pak Aulia nanti akan disiapkan. Nah, kita mulai saja untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan Pak Aulia lakukan nanti. Kira-kira apa saja Pak? Terima kasih Bu Afis. Saya Pak Aulia Nur Rahman. Saya di sini mengampu kelas 10 untuk mata pelajaran dasar otomotif. Jadi nanti untuk subkompetensi yang akan saya gunakan yaitu tentang kesehatan keselamatan kerja atau sering disebut dengan K3. Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang pertama yaitu bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi alat daripada perlengkapan K3 itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami tentang fungsi dari K3 yang ada di bengkel. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan K3 selama di lingkungan kerja atau di bengkel. Jadi tujuan pembelajarannya itu. Baik, di sini tujuan pembelajarannya sudah sangat jelas dan rinci nih Pak Aulia. Nah, selanjutnya kira-kira area pengembangan yang nanti akan dicapai kira-kira apa Pak? Untuk area pengembangan nanti ada dua sub pokok yang akan saya gunakan yaitu pengembangan mengenai tentang pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan yaitu untuk mengembangkan peserta didik agar mengetahui bagaimana pentingnya K3 di dalam bengkel. Jadi K3 itu nanti peserta didik tahu bagaimana kok sangat penting sekali ketika diterapkan di bengkel. Nah kemudian yang kedua keterampilannya yaitu nanti peserta didik mampu menggunakan alat-alat sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Jadi selain dia mengetahui apa fungsi K3, dia juga terampil dalam menerapkan K3 agar ketika nanti pembelajaran atau praktek itu tidak terjadi apa yang tidak diinginkan seperti itu. Baik Pak Aulia, selanjutnya di sini yang mau saya tanyakan yaitu strategi atau langkah yang sudah Pak Aulia siapkan. Untuk strategi yang saya siapkan atau langkah yang saya siapkan itu ada beberapa strategi. Yang pertama nanti jelas peserta didik akan saya minta untuk mengeksplorasi materi secara mandiri mengenai tentang K3. Jadi nanti anak-anak memahami dulu eksplorasi secara mandiri apa itu K3, fungsinya K3 seperti apa, contoh K3 itu seperti apa. Nah setelah itu nanti strateginya yaitu anak akan saya buat kelompok untuk saling mendiskusikan dari apa yang sudah dipahami atau yang apa yang sudah ditemukan selama eksplorasi itu tadi. Nah setelah berdiskusi nanti peserta didik akan saya ajak ke lab untuk observasi atau melihat kondisi di lingkungan bengkel K3-nya seperti apa. Nah kemudian dalam metode ini yang saya terapkan, saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Jadi nanti ada permasalahan-permasalahan yang saya munculkan, kemudian peserta didik itu mencari solusi atau mengetahui bagaimana langkah untuk menyelesaikan problem tersebut. Seperti tentang pengertian K3, fungsi K3, penerapan K3, gitu. Terus kemudian tak lepas juga dari media yang nanti saya gunakan.
Ya, nanti saya menggunakan laptop, kemudian menggunakan LCD untuk penayangan video, kemudian nanti ada alat-alat dan juga bahan yang akan saya gunakan ketika observasi di bengkel, seperti itu. Baiklah Pak Aulia, kelihatannya rancangannya sudah jelas nih, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, sampai strategi yang jenengan siapkan juga sudah sangat jelas. Nah, kira-kira itu kapan Pak? Dan di kelas mana mau dilaksanakan Pak? Nanti akan saya laksanakan di hari Kamis depan, itu di kelas 10 TO5. Kamis depan di kelas 10 TO5 ya. Berarti nanti saya minta izin untuk melakukan supervisi kelas. Nanti di sana saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama di kelas panjenengan nanti. Ya, siap. Baiklah Pak Aulia, terima kasih atas percakapan kali ini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mengetahui refleksi dari Pak Aulia. Kira-kira apa yang Pak Aulia dapatkan dari percakapan praobservasi kali ini, Pak? Untuk refleksi dari praobservasi ini, jadi saya bisa mengetahui langkah-langkah apa yang akan saya berikan kepada peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Dari situ saya bisa menentukan tujuan terlebih dahulu, kemudian saya bisa mengetahui pengembangan yang akan saya gunakan seperti apa, dan setelah itu juga saya bisa tahu strategi yang tepat agar nantinya pembelajaran bisa menarik, peserta didik bisa memahami atau bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan. Jadi refleksi saya seperti itu di praobservasi ini. Berarti lebih siap dan percaya diri, ngoten ya Pak. Baiklah, nanti masih ada kegiatan lanjutan ya Pak. Nanti ada supervisi kelas dan tentunya ada pasca observasi. Jadi nanti setelah saya melakukan supervisi kelas, nanti akan saya lakukan pasca observasi dan mungkin itu nanti didampingi sama PP saya. Ngoten nggih Pak Aulia. Baiklah, terima kasih Pak Aulia. Mari kita akhiri kegiatan praobservasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya mengenai video percakapan praobservasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang terdekat mana itu